Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya hari ini dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari akan menuntun langkah laku hidup kita agar selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan merenungkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus dibaringkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini kita mendengar bahwa makam Yesus kedapatan kosong. Maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Maria Magdalena merasa sedih karena kematian Yesus. Lalu ketika kuburnya dilihat kosong, dia semakin sedih. Tapi sungguh luar biasa yang terjadi dalam kisah hari ini. Dalam kesedihan karena kematian Kristus, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam setiap kesedihan-kesedihan yang Anda dan saya alami, apapun bentuknya, entah karena virus corona yang berkepanjangan, entah karena persoalan ekonomi yang tak berkesudahan, persoalan rumah tangga, atau persoalan dalam pekerjaan, atau apapun bentuk persoalannya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa buktinya? Ketika Maria Magdalena merasa sedih karena kubur kosong, malaikat Tuhan selalu ada di tempat itu. Tidak hanya malaikat Tuhan menemani Maria Magdalena dan memberi peneguhan kepadanya, tapi Yesus sungguh hadir di tempat itu untuk menyapa Maria Magdalena. Ketika dia menangis, Yesus mengatakan, "Apa yang kamu cari?"
Lalu Maria Magdalena mengatakan, "Tuan, jika Tuan yang mengambil, katakan di mana Tuhan meletakkannya biar aku mengambilnya kembali." Tetapi Yesus mengatakan, "Maria." Dan pada saat itulah Maria mengenal Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, kadang kita mengalami keputusasaan dalam hidup karena begitu banyak pergumulan. Tapi itulah bagian dari hidup kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pengikut Kristus. Bahwa hidup ini selalu ada pergumulan. Tapi kita harus punya iman bahwa Kristus yang bangkit akan selalu menemani kita. Maka apakah kita mau terus datang? Maria Magdalena tidak berhenti ketika Yesus mati. Tapi dia terus datang kepada makam Yesus itu. Karena ada rasa kerinduan yang luar biasa. Dan kerinduan yang luar biasa itulah dia merasa sedih ketika makam itu kosong. Dan kerinduan yang luar biasa itu jugalah yang membuat Maria Magdalena dapat bertemu dengan Yesus. Apakah kita punya kerinduan yang sama? Kita harus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari dalam setiap kesibukan kita. Apapun pergumulan, apapun kesedihan kita, kita harus punya kerinduan untuk datang bertemu dengan Tuhan. Dan percaya, Tuhan akan mengatakan hal yang sama kepada kita. Seperti yang dia katakan kepada Maria. Maria, maka dia mengenal Yesus. Kita juga akan mengenal Yesus. Di balik setiap pergumulan kita, Tuhan akan mengulurkan tangannya menolong dan membantu Anda dan saya. Maka mata kita akan terbuka. Oh, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Di balik pergumulan saya, Engkau hadir dalam setiap pribadi-pribadi yang selalu mendukung, membantu dan menolong saya dalam kehidupan saya, dalam setiap penderitaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Maria diutus oleh Yesus. Saking gembiranya Maria mau memeluk Yesus. Yesus mengatakan, "Jangan sentuh aku." Lalu Maria diutus oleh Yesus sekali lagi. Yesus mengatakan, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena diutus oleh Yesus. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, Maria Magdalena pergi dan menemui para murid. Ia berani memberi kesaksian bahwa ia telah melihat Tuhan. Apakah kita juga demikian, Bapak Ibu? Apakah kita juga berani memberi kesaksian bahwa Dia adalah Allah yang bangkit, yang selalu setia mendampingi kita? Dan percayalah, akan selalu ada tantangan ketika kita membawa kesaksian tentang Kristus sendiri. Mungkin ada orang yang tidak percaya dengan kesaksian kita, tapi teruslah bersaksi akan setiap pengalaman-pengalaman kebahagiaan yang engkau alami bersama dengan Kristus. Akan setiap mujizat demi mujizat yang engkau alami sekecil apapun itu. Wartakan itu agar orang-orang yang saat ini mengharapkan belas kasih Tuhan, mereka juga tetap setia pada iman mereka. Maria Magdalena berani memberi kesaksian meskipun sadar ada risikonya. Ia percaya bahwa Kristus bangkit dan ia percaya bahwa Kristus mengutusnya untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terdorong akan cinta kasihnya kepada Kristus, Maria tidak tinggal diam. Apapun tantangannya, ia terus menyampaikan apa yang telah ia alami dan apa yang telah ia lihat,
bahwa Kristus bangkit dan membawa sukacita bagi hidupnya dan bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hanya kalau kita sungguh mencintai Yesus, maka kita akan berani menjadi saksi kebangkitannya. Apapun resiko yang kita hadapi, apakah kita berani, Bapak Ibu? Dalam situasi-situasi saat ini, apakah kita terus berani untuk memberi kesaksian akan iman kita bahwa Kristus sungguh bangkit? Mari. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita harus punya kerinduan untuk terus datang kepadanya. Maka kita akan berjumpa dengan Dia. Iman kita pun akan bertumbuh. Dan ingat, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk mewartakan kepada siapapun bahwa Ia sungguh bangkit. Bahwa ada harapan di balik kematian. Bahwa ada harapan di balik setiap penderitaan dan pergumulan. Dan yang berikut adalah, dalam pewartaan itu, kita harus siap ketika kita ditolak dan tidak dipercayai oleh orang lain. Tapi ingat satu hal, jangan sampai penolakan membuat kita berhenti untuk terus mewartakan bahwa Kristus bangkit. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan kita sungguh bangkit. Dia menemani kita sampai kapanpun. Dan Dia akan membantu kita dalam kesaksian kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita sungguh diteguhkan setelah kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Maria Magdalena terus datang ke kubur Yesus untuk berjumpa dengannya, dan akhirnya dia bertemu dengan Kristus Yesus yang bangkit. Kita juga harus melakukan demikian. Kalau kita ingin terus berjumpa dengan Yesus, maka mari kita terus datang kepadanya. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan diutusnya. Maka mari kita berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita terus menjadi utusannya, mewartakan kebangkitannya dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena berkat rahmat pembaptisan, Engkau memperkenankan kami menerima Ekaristi. Dengarkanlah doa dan seruan umat-Mu, agar kami dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.